bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita,
Semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih lanjutan dari adabus shalah, adab salat. Pelajaran kita fasalnya adabus shalah, adab salat. Ini masih lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu ta'ala mutli'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika fa innama yataqabbalullah min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika wa budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fihi fa innahu yarak fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa sholatuka fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka thummarji ila nafsika wa qul ya nafsasu ala tasta'ina min khaliqika wa maulaka idh qadarta itla'a abdin dalilin min ibadihi alaika walaysa biyadihi durruka wala naf'uka khosa'at jawarihuka wa hasunat sholatuka. Maksudnya wa'lam dan ketahuilah, kata musannif itu pengarang kitab, wa'lam dan ketahuilah annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ta'ala mutli'un dia melihat, Allah itu melihat ala sariratika atas rahasiamu, Allah melihat rahasia kita. Wa nadhirun dan melihat ila qalbika kepada hati kamu. Fa innama yataqabbalullahu maka sesungguhnya Allah menerima min sholatika dari sholatmu biqadri khusyu'ika sekedar kekhusyuan kamu wa khudu'ika dan khudu' kamu wa tawadu'ika dan tawaduk kamu wa tadarru'ika dan tadarruk kamu wa buduhu dan sembahlah Allah fi sholatika pada sholat kamu ka'annaka seakan-akan kamu tarahu melihat Allah fa illam takun maka jika kamu tidak tarahu melihat Allah fihi di dalam sholat fihi di dalamnya fa innahu yaraka maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Pembahasan kita tempo hari, ketika kita sudah berwudu, sudah bersih pakaian, badan tempatnya dari najis, kita berdiri tegak supaya menghadap ke kiblat, mau sholat kan? Kakinya tegak, rata, tidak yang satu ke belakang, yang satu ke depan, tidak, tapi tegak, rata, kanan kiri rata. Sudah itu supaya membaca surah An-Nas
Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Itu tempo hari sudah diterangkan begitu. Tujuannya membaca surah An-Nas agar terjaga dari setan yang terajam. Jadi mau mengerjakan sholat, sudah tegak menghadap ke kiblat, bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Sudah itu kita supaya mengosongkan hati supaya dikosongkan dari was-was, godaan-godaan yang datang kepada kita ketika mau sholat atau tengah-tengah sholat. Godaan bagaimana? Ketika sholat kita ingat sesuatu yang tadinya nggak ingat. Tempo hari sudah diterangkan, cari kunci, belum ketemu di mana kunci. Akhirnya sholat, begitu sholat Allahu Akbar, ingat ya kunci di atas lemari. Itu. Nah yang semacam itu kosongkan hati kita, jangan sampai ingat yang semacam itu. Tapi yang diingat siapa? Yang diingat adalah Allah. Yang diingat adalah Allah, begitu. Jangan sampai kita menghadap pada Allah tapi kita punya hati kosong, tidak ingat pada Allah. Maka di sini diterangkan untuk selanjutnya, wa'lam annahu ta'ala mutli'un ala sariratika. Ketahuilah wahai orang sholat, bahwa Allah Ta'ala itu melihat rahasiamu. Kita punya rahasia dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Oh ini punya rahasia begini, itu kelihatan oleh Allah. Wa nadhirun ila qalbik, dan Allah melihat hatimu. Kita punya hati model apa saja dilihat oleh Allah. Kalau kita kan nggak tahu hati seseorang. Hati seseorang punya kawan mau berbuat baik dengan kita, nggak tahu. Mau berbuat jahat pada kita, nggak tahu juga. Apalagi kita manusia biasa. Sahabat Umar bin Khattab meninggalnya kan ditusuk. Ketika jadi imam sholat ditusuk oleh orang kafir. Sahabat Umar saja nggak tahu orang mau nusuk, nggak tahu hati seseorang itu, nggak tahu itu. Tapi Allah mengetahui hati kita. Wa nadhirun ila qalbik, Allah melihat hati kita. Oleh karena itu, fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ik. Allah menerima sholat kita itu dilihat dari khusyuk kita. Bagaimana khusyuknya? Bagaimana khusyuknya? Bagaimana ketenangan hatinya? Bagaimana tawaduknya, sopan santunnya kepada Allah? Itu Allah menerima sholat dilihat dari itunya, dari khusyuknya, dari khuduknya, dari tawaduknya, dari tadarruknya. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan. Salat usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi taala. Allahu akbar. Hatinya enggak tahu kemana. Padahal salatnya di As-Suhaimiyah. Nah, yang semacam itu berarti enggak khusyuk. Itu tidak diterima yang semacam itu. Sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Itu yang dimaksud tidak diterima. Allah menerima sholat itu dilihat dari kekhusyuannya. Maksudnya Allah memberi pahala kepada orang yang sholat dilihat dari kekhusyuannya. Maka kita berusaha belajar. Raga kita sholat, hati juga sholat. Raga kita Allahu Akbar, hati juga Allahu Akbar. Begitu. Jadi jiwa raga sholat, sama-sama sholat. Soalnya ya begitu, kadang-kadang raganya sholat, hatinya tidak sholat. Apalagi kalau sudah janji dengan seseorang, nanti saya datang ke rumah kamu ya. Oh iya, jam berapa? 12:30. Ada apa? Ini saya ada buah.
Udah mateng-mateng, saya udah ambil, saya udah petik, saya mau bawa ke kamu untuk oleh-oleh lah. Hadiah dari saya. Bener. Kebetulan sholatnya 12:30 juga. 12:30, Allahu Akbar. Begitu tuh. Sholatnya Allahu Akbar, raganya Allahu Akbar. Begitu kelihatan atau kedengaran pintu diketuk, tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Wah, ini yang bawa buah nih. Yang bawa buah datang. Begitu tuh. Jadi ke situ tuh pikirannya itu. Nah, nggak khusyuk berarti, nggak khusyuk yang semacam itu. Tidak khusyuk. Nah, yang semacam itu tidak dapat pahala. Yang dimaksud Allah menerima sholat kamu gitu. Dengan ukuran khusyuknya. Yang dimaksud menerima di sini adalah Allah memberi pahala, gitu tuh. Maka sekali lagi mari kita belajarlah khusyuk, belajar khusyuk. Bagaimana cara belajar khusyuk? Di antaranya ini. Kita amati bacaan yang kita baca. Doa iftitah Allahu Akbar. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita amati kalimatnya dulu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Kita amati kalimat per kalimat. Fatihah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Bacaan surahnya begitu juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita amati kalimat per kalimat. Sudah kita mengarah ke khusyuk. Lebih bagus lagi kalau kita amati kalimat per kalimat dan artinya tahu. Tuh, artinya tahu. Tambah khusyuk lagi. Artinya tahu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mulut kita baca, kita amati bacaannya kalimat per kalimat, artinya kita tahu, tambah khusyuk. Gitu. Seandainya artinya belum tahu ya, bukan nggak tahu, belum tahu. Ya asal kalimatnya sudah diamati, insya Allah sudah terarah pada kekhusyuan. Begitu tuh ya. Baca Rabbighfirli itu doa itu. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kita amati kalimatnya. Rabbighfirli wahai Allah, wahai Tuhan ampunilah aku. Tuh kalimatnya, artinya begitu. Rabbighfirli warhamni dan sayangilah aku. Wajburni dan tambahlah kekuranganku. Warfa'ni dan angkatlah derajatku tuh. Jadi kalau kita tahu artinya, Masya Allah, nggak mau serampangan kita sholat. Baca Rabbighfirli itu, wah dengan diamat-amati benar kalimatnya dan artinya diangan-angan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Begitu terus. Bagus banget tuh. Itu doa. Maka kalau kalimat per kalimat sudah kita amati, apalagi tahu artinya, Masya Allah, insya Allah kita sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, kalau kita sholat dalam keadaan khusyuk, itulah yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fihi fa innahu yarak. Kata musannif, sembahlah Allah, yaitu di dalam sholat kamu, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Tuh. Jadi kalau kita seakan-akan melihat Allah, kan kita sholatnya, dibikin bagus banget. Allahu Akbar. Kayak ngelihat Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Soalnya kita seakan-akan melihat Allah. Ingat, kalau kita tidak melihat Allah, Allah kan melihat kita. Nah, kalau Allah melihat kita, tambah lagi kekhusyuan kita. Tambah lagi. Begitu tuh. Tumakninahnya luar biasa. Ketika ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Tumakninah. Tumakninah itu tenang, diam, sekadar cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Itu namanya tumakninah. Yang diharuskan dalam
keadaan tumak nina, sebabnya ini pergerakannya cepat sekali. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Itu kan pergerakannya cepat sekali. Maka di situ wajib tumak nina. Coba kalau nggak tumak nina, lagi berdiri, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, sami Allahu liman, Allahu akbar, sujud lagi. Itu kan enggak tumak nina itu. Enggak tumak nina kalau begitu. Lah kalau enggak tumak nina, salatnya enggak sah. Maka tumak nina kita walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kalau bacaan aslinya itu dibaca, jelas sudah tumak nina. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali ya? Berapa kali? 3 kan? Apalagi 3 kali. Wah, udah tumak nina banget. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Baca bacaannya. Berarti tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Turun sujud, Allahu akbar. Doanya dibaca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Oh, tumak nina banget tuh. Maka sah salatnya. Begitu. Maka salat kalau tidak ada tumak nina, itu tidak sah salatnya. Jadi tumak nina itu dikerjakan ketika ruku, iktidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua. Itu soalnya pergerakannya cepat. Maka wajib di situ tumak nina. Itu termasuk rukun ya. Termasuk rukun salat. Termasuk rukun salat. Nah, di sini diterangkan wa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fihi fa innahu yarak. Kita dalam salat seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Begitu. Oh ya. Iya. 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 Ya begitu, kita sholatnya kita bikin sekhusuk-khusuknya. Sekhusuk-khusuknya. Allah itu ada di depan saya, Allahu Akbar. Bacaannya yang bagus. Gerakannya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, seakan-akan Allah ada di depan saya tuh. Saya melihat Allah langsung. Begitu. Nanti di bawah itu ada keterangannya, ada contohnya. Seandainya kita sholat, di hadapan kita atau di samping kita ada Pak Gubernur. Pak Gubernur mau datang ya besok? Apa siapa? Oh belum. Kita sholat, samping kita ada Pak Gubernur. Sholat kita nggak serampangan juga kan? Nggak sembarangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru ada Pak Gubernur tuh, iya kan? Apalagi Allah. Nah, kita melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Allah ada di samping kita. Kita khusus sekali, begitu. Begitu itu prakteknya. Nanti di bawah ada itu contohnya itu. Jadi kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Oh, sholat kamu begitu. Aduh. Ketahuan sholat kita. Fa'ilam yahdur, maka jika tidak hadir qalbuka, hati kamu, walam taskun, dan tidak tenang jawarihuka, anggota badan kamu, likusuri ma'rifatika, karena kurang pengetahuan kamu, bijalalillahi, dengan keagungan Allah Ta'ala, maha tinggi dia, faqaddir, maka perkirakan, anna rajulan sholihan, bahwa sesungguhnya orang lelaki yang sholih, min wujuhi ahli baitika, di antara terhormatnya keluarga rumah kamu, yanzuru, melihat, dia ilaika, kepada kamu,
Lihat lama agar dia mengetahui kaifa salatuka, bagaimana salat kamu. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru hadir qalbuka, hati kamu, wataskunu dan tenang jawarihuka, anggota badan kamu. Ini contohnya nih, contoh seakan-akan kita melihat Allah. Di sini diterangkannya, fa illam yahdur qalbuka walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifataka bijalalillah. Kalau kita lagi sholat tapi hati kita tidak hadir, kita lagi sholat hatinya belayang, nggak tahulah di mana. Sholatnya di Asufemia, hatinya di mana? Nggak tahu di mana, nggak di sana, nggak di sini tuh, belayang. Itu namanya tidak hadir. Kalau hati kamu itu tidak hadir dan anggota badannya itu tidak tenang, sholat tapi anggota badannya nggak tenang, tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Likusuri ma'rifataka bijalalillahi ta'ala. Karena kurangnya pengetahuan kita tentang keagungan Allah. Kurang makrifat kita kepada Allah. Kalau itu terjadi, faqaddir anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika yanzur ilaika. Maka perhatikanlah, seandainya ada keluarga kita, orang itu hebat, pangkatnya punya, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, ada di samping kita ketika kita sholat. Saya sholat, ada encang kita. Encang itu apa ya? Bahasa sini encang kan? Encang itu apa encang? Pak D, Betawi masa nggak tahu encang? Pak D, iya. Bapak punya abang tuh encang dipanggilnya kan orang sini, orang Betawi, iya encang tuh. Kita punya encang. Encang itu jadi orang yang punya pangkat tinggi, hartanya banyak, mobilnya juga banyak tuh. Saya lagi sholat, dia datang. Bagaimana kira-kira sholat kita? Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, baru ada orang. Baru ada orang sholatnya begitu. Lah mestinya hati kita sampaikan. Walaupun saya tidak melihat Allah tuh, ketika saya sholat, sebab Allah melihat saya, Allahu Akbar. Kita bikin tuh sholat kita khusyuk, sholat kita khudur, sholat kita tadarruk dan seterusnya. Begitu tuh. Begitu. Jadi kalau ada keluarga saja begitu, yang punya pangkat tinggi misalnya, begitu tuh. Nah setelah itu bagaimana? Tetangga atau keluarga kita yang punya kedudukan tinggi ada di samping kita ketika kita sholat, dia mengetahui sholat kita. Lihatlah makaifa sholatuka. Fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Kalau ada tetangga keluarga kita yang semacam itu, pasti kita punya hati, punya gerakan ketika sholat, dibikin tenang. Allah Akbar. Rukuknya juga tenang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Itu baru ada orang. Nah, apalagi Allah selalu ngawasin. Allah ngawasin. Kita punya gerakan bagaimanapun sudah diawasin oleh Allah. Kalau itu terjadi, cuma ada orang, kita sholatnya jadi khusyuk, kita supaya berkata kepada diri kita, wakul dan ucapkanlah olehmu, ya nafsasu, wahai diri yang jelek. Kita harus bisa berkata begitu pada diri kita masing-masing. Ya nafsasu, wahai diri yang jelek, ala tastahina, apakah kamu tidak malu, min khalikika, dari penciptamu, yaitu Allah. Apakah kamu tidak malu pada Allah? Wa maulaka, dan Tuhan kamu yaitu Allah. Il qadarta, ketika kamu mampu, itla'a abdin zalilin, dilihat oleh orang yang hina, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, alaika, kepada kamu. Kalau kita sholat di dekat
orang yang punya pangkat tinggi, yang orang itu berpengaruh luar biasa, kita sholatnya luar biasa, dibikin khusyuk, kita harus bisa ngomong pada hati. Hai hati yang buruk, apa kamu tidak malu? Cuma dilihat orang yang punya pangkat tinggi, sholatnya dibikin khusyuk begitu, subhanallah tuh. Begitu tuh. Mestinya kamu malu. Mestinya malu tuh. Walaysa biyadihi durruka wala naf'uka. Padahal di tangan tetangga kita, di tangan kawan kita itu tadi, di tangan saudara kita yang berpengaruh besar, tidak ada atau tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi naf'an atau manfaat. Tidak bisa. Wala naf'uka, tidak bisa memberikan manfaat pada kamu. Yang bisa memberi madarat dan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita sholat itu ya lebih-lebih khusyuknya walaupun tidak dilihat oleh orang. Sebab Allah melihat gitu. Sebab apa? Yang memberikan madarat, manfaat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan? Kan ada doanya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Nah itu doa. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. La yadurru, tidak bisa membahayakan. La yadurru ma'asmihi dengan menyebut namanya. Terus bagaimana tadi? Syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidak bisa membahayakan. Iya, tidak bisa membahayakan. Yang bisa memberikan madarat, membahayakan, manfaat, pertolongan cuma Allah. Cuma Allah. Ah begitu tuh. Jadi manusia nggak bisa memberi madarat dan manfaat. Kenapa sholat di dekat manusia itu khusyuknya luar biasa? Tuh. Maka kalau kita begitu, kita harus bisa berkata pada hati kita, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang jelek, kenapa kamu mesti khusyuk sholatnya di pinggir, di samping orang yang kamu anggap punya pengaruh besar? Ya Allah, begitu. Sedangkan kalau ini tidak ada, sholatnya sembarangan. Nah, itu jiwa atau hati manusia kadang-kadang begitu. Maka kita harus latih hati kita ya, jangan sampai begitu. Kita teruskan. Wahasunat, dan bagus sholatuka, sholat kamu. Thumma innaka ta'lamina, kemudian sesungguhnya kamu ta'lamina, mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya Allah mutli'un, melihat, alaika, pada kamu. Wala takhsha'ina, dan kamu tidak khusyuk, li'azamatihi, karena keagungan Allah. Ahwa ta'ala, apakah Allah Ta'ala indaka, di sisi kamu, aqallu, lebih sedikit, min abdin, dari hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya, fama asyadda tughyanaka, alangkah sangat durhaka kamu, wajahlaka, dan bodoh kamu, wa ma'adzama, dan alangkah besarnya adawataka, permusuhan kamu, linafsika, pada diri kamu, wa alins, dan obati qalbaka, hati kamu, bihadhil khiyali, dengan siasat ini. Fa'asahu ayahdura, maka mudah-mudahan hati kamu akan hadir bersama kamu, fi sholatika, di dalam sholat kamu. Fa'innahu, maka sesungguhnya laisa, tidak ada laka bagi kamu, min sholatika, dari sholat kamu, illa ma aqalta, kecuali apa yang diingat oleh kamu, minha, darinya. Maksudnya nih, kalau kita tadi sholat di samping manusia, kok bisa khusyuk begitu luar biasa khusyuknya? Kita harus bisa berkata, ahwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadihi. Apakah Allah Ta'ala itu lebih sedikit, lebih hina dibanding orang itu tadi? Gitu. Apakah Allah lebih hina dari orang itu? Padahal Allah, pemberiannya luar biasa. Pemberian sehat, pemberian rizki, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal tuh. Itu yang ngasihkan Allah.
Tapi kenapa sholat nggak ada yang lihat, nggak bisa khusyuk, nggak mau khusyuk? Ketika ada yang lihat, manusia yang lihat, khusyuknya luar biasa. Supaya bertanya pada hati kita, apakah Allah menurut kamu lebih hina dari orang itu? Tentunya tidak kan? Tentunya tidak begitu. Kalau kita begitu prakteknya, berarti kita menganggap Allah itu lebih hina dari orang itu. Fama asyadda tuhyanuka wajah luka. Alangkah sangat durhaka kamu dan kebodohan kamu tuh. Sungguh kamu durhaka, sungguh kamu bodoh, menganggap Allah itu tidak ada apa-apanya dibanding orang itu. Masya Allah tuh. Wa ma'azama adawataka li nafsik, dan alangkah besarnya permusuhan kamu pada diri kamu. Berarti kamu punya musuh ya, yang ada di diri kita. Yang ada di diri kita tuh, hati itu musuh tuh. Nah, kalau itu terjadi, wa'alij qalbaka, obati hati kamu tuh, obati hati kamu. Biar apa? Biar sholatnya jadi khusyuk, biar sholatnya jadi khusyuk. Kalau nggak diobati, ya nggak bisa. Ya diantaranya begitu. Kalau ingin khusyuk, paling enggak kita amati bacaannya. Mulai dari niat usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita amati bacaannya, diamati tumakninahnya, gitu. Pergerakannya bagaimana, kita amati. Ketika ruku bagaimana, apa yang dipegang tuh. Dalam ilmu fikih yang paling dasar itu diterangkan kan, kalau ruku dua telapak tangan supaya memegang dengkul, pas di dengkul, bukan lebih bawah dari dengkul. Kalau lebih bawah dari dengkul berarti kepala kita nanti akan nunduk sekali, atau lebih atas daripada dengkul tuh, nanti lebih atas dari dengkul berarti kita sujud, rukunya begini, nongak. Tapi kalau kita telapak tangan kita pegang dengkul, lurus, punggung kita tuh lurus, tuh diatur begitu. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah, begitu turun tangan nggak usah digerak terus. Ada yang kurang paham, sami Allahu liman hamidah begini terus. Ya nggak begitu, sami Allahu liman hamidah udah turun, berhenti. Kita sujud. Anggota sujud, apa yang diturunkan dulu? Yang diturunkan dulu, kalau memang memungkinkan, kakinya dulu, dengkulnya dulu. Allahu Akbar. Sudah dengkul, baru tangan. Sudah tangan, baru pala. Begitu. Kalau memungkinkan. Tapi barangkali ada orang nggak memungkinkan, saking maaf, gendut sekali, gemuk banget, orangnya besar. Kalau mau tangan dulu nggak bisa. Kalau mau dengkul dulu nggak bisa, saking gendutnya. Ya udah tangan dulu, tangan. Baru lutut, baru dahi. Asal jangan kepalanya dulu. Kalau kepalanya dulu kira-kira bagaimana? Benjol. Iya kan? Kita mau sujud, sami Allahu liman hamidah, mau sujud kan? Turun, kepalanya dulu, benjol kita. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah itu, cara menaruhnya itu perhatikan. Lutut dulu, dua buah tangan, terus dahi. Naruh tangannya pun awas perhatikan nih. Ketika sujud, jangan begini. Begini, ini ditempelkan begini, maaf begini. Jangan begini, tapi sikutnya diangkat. Sikutnya diangkat, Allahu Akbar. Sikutnya diangkat. Sikutnya diangkat ya, paham? Jadi jangan begini. Saya begini nih duduknya. Jangan begitu. Tapi sikutnya diangkat. Diangkat. Apa nih? Lambung supaya dipisah dari ini. Paha. Jangan sekali-kali kita sujud, lambung kita nempel ke paha. Emang nggak sah? Sah tapi jelek.
Kalau kita dikasih baju atau suruh milih baju yang juga yang bagus begitu kan, masa sholat yang bagus nggak mau gitu. Jadi lambung kita pisah dari paha. Lagi ini sikut, kecuali tidak boleh begini. Paham kan begini? Sikut itu harus keluar dari lambung, berarti keluar. Tapi walaupun keluar dari lambung, kalau kita sholat berjamaah, ya jangan begini. Nah kalau begini, ya temannya nggak kebagian tempat nanti, asal keluar, begitu. Jangan begini, sujud ya begini, enggak, nih sikutnya begini itu, jangan. Tapi keluar, paham? Udah sujud, kan duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Ujung jari itu pas di ujung dengkul. Taruhlah ini dengkul, ujungnya. Nah begini. Bukan ke belakang ini, bukan. Atau ke depan, ke sana, enggak. Tapi di pas begini itu. Itu cara sujud, cara duduk antara dua sujud begitu. Perhatikan tuh. Insya Allah kalau itu diperhatikan, ya sedikit-sedikit sudah tambah khusyuk kita dalam sholat, begitu ya. Dan bacaannya jangan terburu-buru, Jangan. Itu diantara cara kita biar sholat dengan khusyuk. Insya Allah khusyuk. Karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil adharu ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.